Timnas Indonesia sudah siap 100% untuk laga pra Piala Dunia. Dukung dan saksikan laga Timnas skuad Garuda Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia melawan tim Samurai Biru Jepang malam ini hanya di layar RCTI. Berikut seputar Anyus Pagi bersama saya Camar Haenda selengkapnya. Tujuh tahanan narkotika yang kabur dari rutan Salemba, Jakarta masih belum diketahui rimbanya. Namun Komisi 13 DPR menemukan fakta mengejutkan. CCTV di rutan Salemba mendadak tidak aktif saat ketujuh napi kabur. Komisi 13 DPR RI sidak rumah tahanan Salemba, Jakarta. Namun setiba di rutan, rombongan langsung melakukan rapat tertutup dengan pihak rutan Salemba. Sidak dilanjutkan dengan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Tak nyana ditemukan beberapa catatan penting. Saat kejadian 7 tahanan kabur, ternyata CCTV rutan Salemba tidak aktif. Kepala rutan juga kebetulan cuti pada hari itu. Ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang ini. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja, teman-teman semua. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya. Yang cuti. Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Untuk mendalami kasus ini dan mengantisipasi kasus serupa di rutan atau lapas lain, Komisi 13 akan membentuk panitia kerja Panja Pengawasan Pemasyarakatan. Sementara dalam kasus ini, 7 tahanan yang kabur masih dalam pencarian. Kepala rutan yang cuti saat peristiwa terjadi juga dalam pemeriksaan. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi melaporkan. Deretan kios terbakar di kawasan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Titik kebakaran tepat di seberang halte bus Transjakarta mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Ciledug. Api berkobar dalam deretan kios di Jalan Hos Cokroaminoto, Ciledug Raya, Petukangan Utara. 2 kios terbakar habis, tempat fotokopi dan sebuah warung makan. Bangunan yang berimpitan membuat warga panik. Mereka segera membantu pemilik kios lain menyelamatkan barang berharga. Petugas Damkar Jakarta Selatan berusaha memadamkan dan melokalisir api agar tak terjadi perempetan lebih luas. Api diduga dipicu korsleting listrik di sebuah warung makan. Awalnya bang? Awalnya dari dapur dan sono terus merembet karena ada korslet listrik, pakai merembet ke fotokopi sebelah. Awalnya dari toko yang mana ya? Dari toko yang sono yang sebelah yang korslet listrik. Kondisinya lagi tutup atau bagaimana? Lagi kurang tahu juga sih tadi soalnya ada pemadam. Saya dari luar juga. Oke. Kalau emang jam segini emang biasanya udah tutup. Biasa di Vino udah tutup. Soalnya hari Sabtu juga atau jam tujuan. Butuh waktu 1 jam dan 6 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Titik kebakaran tepat di seberang halte bus Transjakarta, Petukangan Utara. Selama proses pemadaman, ruas jalan ditutup mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati melaporkan. Pemirsa, pelaku persekusi memaksa pelajar bersujud dan menggonggong Ivan Sugianto ditangkap tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya. Usai ditangkap, Ivan langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk melakukan serangkaian pemeriksaan. Ivan Sugianto ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya setibanya dari Jakarta. Saat ditangkap petugas, Ivan tidak melakukan perlawanan dan berusaha kooperatif. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sebelumnya Ivan sempat membuat video permintaan maaf melalui media sosialnya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi.
Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Kasus ini terus dikawal oleh Polda Jatim dengan melibatkan Direktorat Cybercrime. Dit Cyber Polda Jawa Timur memberikan asistensi ya terkait dengan penanganan kasus ini. Mudah-mudahan dengan asistensi ini akan segera dapat menyimpulkan peristiwa ini sehingga masyarakat nanti bisa kita berikan informasi yang lurus ya terkait dengan penanganan masalah ini. Polisi telah memeriksa 8 saksi atas laporan masyarakat yang dilayangkan oleh pihak sekolah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Usai mengakhiri kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto langsung bertolak ke kota Lima, Peru, Rabu malam waktu setempat. Kedatangan Prabowo untuk menghadiri KTT APEC pada waktu mendatang yang disambut hangat warga negara Peru. Dan berikut laporan Esra Barita dari kota Lima, Peru. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di kota Lima, Peru, yakni di negara Amerika Selatan, dan ini didampingi langsung tadi oleh Seskap Mayor Teddy dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah tiba di Bandara Peru, yakni sekitar pukul 10 malam waktu setempat atau waktu negara Peru, yang mana dalam kedatangannya ia disambut hangat oleh pejabat setempat dan juga disambut oleh Angkatan Udara maupun dari militer di negara Peru. Setelah kedatangannya tadi di bandara, ia langsung bertolak ke salah satu hotel yakni di kota Lima, Peru, di tempat saya mengabarkan. Dan di sini, di tempat ini tadi begitu antusias masyarakat maupun warga negara Peru menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga disambut oleh pihak KBRI dan juga diaspora yang begitu senang dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka agenda APEC 2024. Terkait agendanya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini nantinya keesokan harinya atau pada 14 November waktu setempat ini akan melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan negara Australia, kemudian juga nanti akan melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Peru, yakni bertemu dengan Presiden Peru yakni Dina Boluarte. Kemudian setelah itu akan melakukan forum diskusi untuk KTT APEC 2024. Puncaknya nanti akan ada pada 16 November 2024, yakni dalam hal tersebut dari Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan speech-nya ataupun pidatonya berkaitan dengan isu strategis, karena kita ketahui bahwa tema besar yang diambil pada tahun ini di APEC 2024 yakni adalah Empower, Include, dan Grow, yang berfokus pada tiga isu yakni perdagangan, investasi, hingga sustainable growth. Dan hal tersebut merupakan sektoral yang paling penting yang tentunya bisa memajukan sektor-sektor industrial khususnya bidang perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini juga dalam kedatangannya tentunya tadi Presiden Prabowo Subianto juga ini didampingi oleh sejumlah menteri yakni Kabinet Merah Putih yang nantinya juga akan mendampingi Prabowo Subianto selama menjalankan agendanya di APEC 2024. Harapannya forum ini dapat memberikan kesejahteraan ekonomi khususnya untuk di kawasan Asia Pasifik. Dari Kota Lima, Peru, Esra Barita, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Kamis siang. Mutia meminta langsung Kejagung mengawal pemberantasan judi online. Sementara Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pihaknya berjanji akan memberikan pendampingan terkait dengan pembuatan legal opinion-nya. Intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya. Saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan. Ekosistemnya, komitmen bersamanya kita mulai dari hari ini. Kebetulan beliau berkenan menerima hari ini. Untuk bagaimana ke depan kita sama-sama bisa mengatasi, mewakili institusi masing-masing. Saya menurutkan ini tentu Pak Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung, bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap khususnya kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama, kan tujuan utamanya itu banyak untuk perbaikan ke depan. Kami dari bidang datur di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan RO dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang. Pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, Presiden Joe Biden berkomitmen melanjutkan kerjasama mitra strategis dengan Indonesia. Joe Biden bahkan mendukung inisiasi Prabowo membuat program makan bergizi gratis.
Pasca kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat, Indonesia dan Amerika menyepakati sejumlah komitmen. Selain membahas isu global terkait solusi perang Gaza, Israel, dan Laut Cina Selatan, keduanya juga sepakat menjalin kerjasama di bidang keamanan dan kemitraan strategis yang komprehensif. Presiden Prabowo pun menegaskan lawatannya ke Amerika Serikat selain untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak, juga menjalin kerjasama ekonomi dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Selain mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan termasuk penerapan solusi kota pintar yang inovatif, Joe Biden juga mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi Prabowo dan berkomitmen memajukan kerjasama kesehatan dengan Indonesia, di mana program makan bergizi gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025 mendatang. Kepala Badan Gizi Nasional Ike Tajiha menyatakan program makan bergizi gratis akan menyasar 20 juta anak di 82 titik di seluruh Indonesia dengan anggaran senilai 71 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia atau AWPI menggelar turnamen biliar antar wartawan. PP Popsi memberikan dukungan penuh untuk keberlangsungan acara turnamen yang bertajuk AWPI Cup 1 2024. Para peserta biliar dari kalangan wartawan saling adu kemampuan dalam turnamen AWPI Cup 1 yang berlangsung di Puslatnas PP Popsi Kedoya, Jakarta Barat. Ajang yang diinisiasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia dan Asistensi Media Nasional mengusung tema Junjung Sportivitas Biliar Tanpa Judi ini mendapat dukungan penuh serta apresiasi dari PP Popsi dengan harapan dapat menjadi agenda tahunan PAN-nya. Karena ini turnamennya bertajuk biliar tanpa judi, semoga olahraga kita biliar ini juga di masyarakat dianggap menjadi hal yang positif. Gelaran AWPI Cup 1 2024 ini diikuti puluhan peserta dan akan memperebutkan total hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Seorang janda divonis penjara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan karena perlawanan terhadap pria yang mengganggu. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami di Seputar iNews. Pemirsa, Novi, seorang janda divonis penjara di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan karena perlawanannya terhadap pria yang mengganggu. Terakhir kalinya, Novi mengaku jengkel sehingga menyiram air keras pada pria yang mengganggunya. Anak ini menangis saat Novi divonis penjara 14 bulan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena dianggap melakukan penganiayaan pada Adnan, pria yang menyukainya. Novi pun menangis karena harus meninggalkan 2 anaknya dan dititipkan pada ibunya yang telah berumur. Adnan terus mengganggu Novi dari mengambil pakaian dalam yang dijemur, mematikan lampu, bahkan telah dilaporkan pada kepala desa dan keluarganya. Namun pria yang menyukainya tak pernah jera. Untuk terakhir kalinya, Novi menyiram Adnan dengan air keras saat diintip. Aku tuh nak datang rumah tuh pondok kan, agak pondok kan. Dia tuh aku juga tahu bahasa dia tuh nolong aku udah tahu kan. Aku kan begawe pergi jam 6 balik jam 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pidananya itu kan 1 tahun 2 bulan. Jadi kalau kita hitung menurut sistem database masyarakatan itu jatuh di tanggal 26 bulan 7 2025. Novi menyiram air keras karena Adnan dianggap keterlaluan dan telah mengganggu. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Warga mengamuk merusak sebuah warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Pemilik warung dipancing oleh seorang warga yang menyamar berpura-pura membeli obat keras. Ada PP baru. Banyak.
Emosi warga tak tertahan setelah mengetahui bahwa warung yang selama ini mereka curigai benar-benar menjual obat-obatan keras terlarang. Menjual obat berkedok warung kelontong di Kampung Pangleseran, Sukabumi. Warga curiga karena banyak pemuda dan pelajar bolak-balik mendatangi warung dan pergi tanpa membawa barang belanjaan. Seorang warga akhirnya menyamar, berpura-pura membeli obat keras. Pemilik warung terpancing hingga terbongkarlah perdagangan obat-obatan ilegal itu. Untuk sementara itu kita amankan ada 1.102 dari obat keras terbatas. Itu berapa warung? Dari pemeriksaan saksi itu dari 1 kios. Nah. Dari penggerebekan ditemukan ribuan butir obat keras golongan G dari beragam jenis seperti Tramadol, Trix, dan Eximer. 3 pemuda penjaga warung berinisial H, A, dan M diperiksa intensif di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota. Warga diimbau melapor ke pihak berwajib jika ditemukan aktivitas warung atau toko yang mencurigakan dan tidak main hakim sendiri. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, pengusaha martabak menganiaya istrinya dengan senjata tajam di Malang, Jawa Timur hingga terluka parah. Pelaku tak berhenti menganiaya saat dilerai oleh seorang warga. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di toko martabak di Jalan Perum, Asri Katon di Pakis, Malang atas penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Pasangan suami istri pengusaha martabak ini tidak terlihat cekcok sebelumnya. Namun tiba-tiba melakukan penganiayaan sehingga istrinya meminta tolong. Korban terluka parah karena pelaku menganiaya dengan senjata tajam. Ngambil ada tangga itu tadi. Ada tangga langsung saya pukulin ke pipinya itu, langsung agak berhenti, saya langsung lari minta tolong-tolong gitu. Berarti sampean sempat bantu iya, korban ya? Bilangnya gitu, lapo ikut-ikut, saya suami bilangnya gitu. Pelaku diamankan polisi sementara korban mengalami sejumlah luka di badannya dan menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk motifnya masih kami dalami dan sekarang korban masih kita larikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan dan pengobatan. Untuk pelakunya sendiri kemudian sudah ditangkap atau seperti apa? Untuk pelakunya sendiri, suaminya mengalami luka ringan juga. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan, sementara senjata tajam telah diamankan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Pengedar narkoba terjun ke kolam kabur dari sergapan polisi. Sementara pecatan polisi ditangkap polisi karena memiliki senjata pai ilegal. Sedangkan seorang residivis ditangkap polisi karena membobol sebuah ruko. Andika dikejar polisi di Jalan Makuto Ameh Bukit Tinggi, namun berusaha kabur. Pelaku nekat menceburkan dalam kolam dan membuang barang bukti. Pelaku membantah memiliki narkoba, namun polisi punya bukti, apalagi tiba-tiba muncul bungkusan dari kolam berupa ganja kering. Akhirnya pelaku mengaku ganja kering diperoleh dari Lubuk Sikaping. Mana lagi netnya, Bang Boy? Hah? Mana lagi selain ini? Pecatan polisi dari Polres Kuantan Singgi, Riau ditangkap polisi karena memiliki senjata api ilegal di rumah kosnya di Kota Pekanbaru. 1 pucuk senjata api beserta 4 butir peluru tajam yang disimpan di dalam tas kecil diamankan polisi. Selain itu, senjata tajam juga diamankan karena pernah digunakan pelaku untuk menganiaya warga. Adi Irawan, 28 tahun, mendapat tembakan dari polisi karena melawan saat ditangkap tim Polresta Bandar Lampung. Pelaku warga desa Negara Saka, Pesawaran, seorang residivis, ditangkap karena membobol toko di kawasan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung bersama temannya. Pelaku membawa kabur 3 buah tabung gas, speaker aktif, serta ponsel genggam. 2 senjata tajam diamankan yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pemirsa, sebanyak 35 atlet dari 12 provinsi turut serta dalam ajang POBSI Pool Circuit 2024 seri 4 di Kota Malang, Jawa Timur. Kompetisi tersebut bukan hanya menjadi panggung adu kemampuan terbaik, namun juga menjadi wadah bagi atlet muda berbakat. ...35 atlet dari seluruh Indonesia mengasah teknik dan mental dengan menunjukkan kebolehan mereka dalam beradu strategi dan keterampilan di meja biliar.
Penyelenggaraan seri keempat dari Popsipo Circuit ini digelar dari tanggal 11 November hingga 14 November 2024 di Carabao Bistro & Pool, Kota Batu Malang, Jawa Timur. Bisa memanfaatkan event ini untuk keperluan kita semuanya, baik para pengurus Popsi, para atlet, dan semua stakeholder yang terkait dengan biliar ini. Harapan saya dengan volume daripada event ini semakin banyak, ini bisa menjadi track-in atau track-out daripada atlet sehingga lebih bisa mengasah untuk kemampuan. Selain menjadi ajang latih tanding bagi para atlet untuk memenuhi standar nasional, turnamen ini juga menjadi penyemangat sekaligus pembibitan atlet-atlet junior. Mainnya lebih berhati-hati sih, kayak jangan terlalu bola, lebih memprioritaskan safety lah. Kalau yang agak susah lebih jaga, lebih berhati-hati. Ajang ini hanya mempertandingkan satu nomor yang akan diakumulasikan untuk meningkatkan peringkat terbaik. Popsipo Circuit 4 menjadi bagian turnamen kejuaraan nasional biliar. Seri ini menjadi penutup dari rangkaian 4 seri di tahun 2024 setelah sebelumnya 3 seri diadakan di Jambi, Bali, dan Lampung. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun berkampanye di daerah tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno akan membangun sistem drainase yang lebih baik agar Jakarta tidak terus banjir saat musim penghujan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Warga Jakarta, titip oleh media, pesan Ridho berterima kasih sudah diterima dengan baik di wilayah-wilayah. Rekan-rekan yang mengiringi saya kan bisa melihat antusiasmenya itu genuine, orisinil. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye di daerah tempat tinggalnya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Segala amanat penderitaan rakyat yang dimana selama ini mereka punya kedaulatan sudah dicuri, sudah dirampok atas nama demokrasi. Saat berkunjung ke kawasan Kebagusan Jakarta Selatan, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul berjanji akan membangun dan memperbaiki saluran air sebagai salah satu upaya antisipasi terjadinya banjir. Selain membangun drainase yang lebih baik, beberapa langkah yang harus dilakukan bagi pemimpin Jakarta diantaranya pembangunan giant seawall, memperbanyak lahan terbuka hijau hingga memperbanyak sumur resapan air. Contoh pembangunan giant seawall misalkan, ya let's do it gitu. Tetapi kemudian ada juga menjaga area lahan terbuka, itu juga harus tetap. Memperbanyak sumur-sumur resapan air. Meski sudah beberapa kali berganti pemimpin, namun Jakarta tetap saja dilanda banjir saat hujan deras. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Lapor Mas Wapres menjadi salah satu terobosan pemerintahan Prabowo Gibran. Namun kantor komunikasi kepresidenan menegaskan, layanan aduan masyarakat Lapor Mas Wapres merupakan program pemerintah, bukan program pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak dibuka dalam 4 hari, tercatat 296 laporan aduan warga pada Wakil Presiden. Setiap laporan diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan merahasiakan sang pelapor. Program dari Mas Wapres ini adalah program pemerintah, yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat terbakar.
Titik kebakaran meliputi kawasan Batu Ceper, jalur pendakian Senaru. Aktivitas pendakian sementara ditutup. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, BTNGR menyatakan titik api kebakaran di Gunung Rinjani terdeteksi pada pukul 8.30 WITA hari Rabu. Api terus membesar mengakibatkan kebakaran hebat di kawasan Batu Ceper, jalur pendakian Senaru, Kabupaten Lombok Utara. BTNGR telah menerjunkan tim pemadam ke titik kebakaran, namun kebakaran meluas membakar ilalang dan savana. BTNGR menutup sementara jalur pendakian Senaru dan mengimbau para pendaki di areal Danau Segara Anak berhati-hati dan menjauh dari jalur pendakian Senaru. Kebakaran yang terjadi dari Batu Ceper dan ke arah danau sudah padam, sudah dinyatakan padam berdasarkan pantauan dari tim yang di sana. Dan yang masih terlihat kepulan asap yang masih terbakar ada di lokasi Cemara 5 ke bawah. Kebakaran di kawasan Gunung Rinjani dipantau melalui aplikasi Sipong serta informasi dari guide serta porter yang turun dari pendakian. Tim gabungan masih diterjunkan memadamkan api. Di beberapa titik kebakaran masih terjadi. Ramli Nurawang, Hari Kasidi melaporkan. Dalam rangkaian perayaan HUT ke-35 MNC Group dan memperingati Hari Pahlawan, MNC Peduli menggelar berbagai kegiatan dengan tema mengenang para pahlawan untuk generasi Indonesia Emas. Kegiatan yang dipusatkan di SDN 1 Menteng, Jakarta Pusat diisi dengan berbagai perlombaan dan peragaan busana tradisional. Para siswa-siswi dan tenaga pendidik SDN 01 Menteng tampak antusias mengikuti peragaan busana adat pada kegiatan mengenang para pahlawan untuk generasi Indonesia Emas, sekaligus dalam rangkaian Hari Ulang Tahun MNC Group ke-35. Berbagai perlombaan serta penampilan anak-anak mulai dari paduan suara, tarian daerah, dan musik tradisional juga memeriahkan acara yang turut dihadiri Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa MNC Peduli kali ini guna menumbuhkan kecintaan pada budaya Indonesia serta memberikan kepemahaman pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan. Dengan adanya acara seperti ini, mereka diajarkan untuk tidak hanya menghormati para pahlawan, tapi mereka juga diajarkan untuk mengerti perjuangan para pahlawan itu untuk diteruskan kepada anak-anak generasi penerus bangsa ini, untuk kemudian mereka berjuang untuk membangun negeri yang kita cintai. Untuk MNC Peduli tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan sehingga bisa membawa manfaat untuk masyarakat luas. Kegiatan yang diinisiasi MNC Group melalui MNC Peduli ini disambut positif para pelajar yang turut serta dalam berbagai kegiatan yang digelar. Kerjasama dengan MNC Group, dalam hal ini MNC Peduli, yang mana MNC pun punya perhatiannya terhadap generasi-generasi muda, khususnya peserta didik di sekolah kami untuk mencintai pahlawan. Ini Jawa Tengah, Solo. Saya mirip Kartini. Kartini tuh pahlawan emansipasi wanita ya. Jadi dia benar-benar orang yang berjasa banget buat Kartini, buat perempuan di luar sana. Selain pemberian apresiasi kepada para pemenang lomba di Hari Ulang Tahun MNC Group ke-35 yang bertema Membangun Masa Depan Bersama, juga mengajak para guru untuk meningkatkan minat baca pada anak-anak melalui ratusan buku bacaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini, dan berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Dan silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Camar Haenda, selamat beraktivitas, tetap semangat. Sampai jumpa.